Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yudi Kurniawan, NPM 2235100521. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah basis data grafik, di mana kami diperintahkan untuk mengeksplor atau memberikan penjelasan tentang tools pada Neo4j yang akan digunakan pada proyek kita ke depannya. Oke, kami dari kelas 6D dan kami dari kelompok 4. Lanjut, slide. Nah, di sini ada anggota kelompoknya, di mana di sini ada Zikri Fitra Handrian, ada Taufik Mahaldi, ada Tegar Prasetya, ada Tio Aji Dinata, ada saya sendiri, dan ada juga Muhammad Darsik Iqmal. Lanjut. Ya, pada penjelasan pertama ini di bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya, Zikri Fitra Handrian. Kepada Zikri, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari bagian pendahuluan. Nah, dalam dunia bisnis, terutama pada industri retail seperti minimarket, pengambilan keputusan berbasis data, sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas. Nah, namun data transaksi yang terus bertambah seringkali sulit dianalisis jika hanya dalam bentuk tabel atau database tradisional. Nah, oleh karena itu, diperlukan alat visualisasi data seperti Tableau untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang mudah dipahami, lalu menganalisis pola pembelian pelanggan, lalu mengidentifikasi produk terlaris dan pemasok utama, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Nah, tujuan penggunaan Tableau dalam proyek ini yaitu satu, membuat dashboard interaktif yang menampilkan berbagai metrik penting seperti penjualan per kategori, tren transaksi, dan pemasok dengan kontribusi terbesar. Dua, menganalisis pola transaksi minimarket dengan memvisualisasikan data dari Neo4j untuk melihat hubungan antara produk dan perilaku pelanggan. Nah, ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap data dengan grafik. Empat, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data yang telah divisualisasikan secara dinamis. Nah, apa itu Tableau? Nah, Tableau itu adalah alat business intelligence BI yang dirancang untuk membantu pengguna dalam visualisasi data dan analisis interaktif. Nah, dengan Tableau pengguna dapat mengolah dan menyajikan data dalam bentuk grafik. Nah, sebagai alat data visualization, Tableau memungkinkan pengguna untuk satu, mengubah data mentah menjadi wawasan yang lebih bermakna dengan tampilan visual yang menarik. Dua, mengidentifikasi tren, pola, dan anomali dalam data dengan cepat dan efisien. Tiga, berinteraksi langsung dengan dashboard dinamis tanpa perlu keahlian teknis yang mendalam. Empat, menghubungkan data dari berbagai sumber seperti Excel, database SQL, cloud storage, nah hingga big data platform seperti Adobe dan Neo4j. Kelima, menganalisis secara real time untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis fakta. Dengan kemampuannya yang fleksibel, Tableau banyak digunakan di berbagai sektor seperti bisnis, keuangan, pemasaran, kesehatan, pemerintahan, hingga riset akademik. Lanjut. Nah, sejarah singkat Tableau di sini dikembangkan pada tahun 2003 oleh Chris Stolte, Pat Harahan, dan Christian Sabot di Stanford University sebagai bagian dari proyek penelitian untuk meningkatkan cara manusia menganalisis data. Pada 2004, Tableau Software resmi didirikan. 2010, merilis versi Tableau publik untuk memungkinkan analisis data grafis gratis bagi masyarakat umum. 2013, perusahaan go publik di bursa saham NYSE Data. 2019, Salesforce mengakuisisi Tableau dengan nilai 15,7 miliar dolar, menjadikan bagian dari ekosistem data yang lebih besar. Nah, saat ini Tableau digunakan
oleh berbagai industri untuk mengoptimalkan keputusan bisnis berbasis data. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan fitur utama dari Tableau. Tableau memiliki berbagai fitur unggulan yang memungkinkan pengguna untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dengan cara yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Berikut adalah beberapa fitur utama yang membuat Tableau menjadi alat business intelligence atau BI yang populer. Yang pertama itu dashboard-nya itu interaktif, di mana dia dapat menggabungkan berbagai visualisasi dan dalam satu tampilan. Kemudian pengguna itu dapat menyusun beberapa grafik, tabel, dan metrik dalam satu layar dan memberikan gambaran menyeluruh tentang data tersebut. Kemudian fitur interaktifnya itu ada pengguna itu bisa menyaring atau memfilter, mengklik elemen tertentu untuk menggali informasi lebih dalam atau drill down, serta melakukan perbandingan data secara langsung. Kemudian yang kedua itu ada data blending dan integrasi multisumber. Yang pertama itu dia menggabungkan data dari berbagai sumber. Tableau ini dapat menghubungkan data dari Excel, CSV, SQL Server, Google Sheet, Hadoop, AWS, hingga basis data berbasis grafik seperti Neo4j. Kemudian dia juga bisa mengintegrasikan beberapa dataset dalam satu analisis yang memungkinkan pengguna untuk menyatukan data dari sumber berbeda tanpa perlu mengubah format aslinya. Kemudian yang ketiga itu dia real-time data analysis, di mana dia itu menganalisis data secara langsung. Tableau ini mendukung analisis data secara real-time tanpa perlu melakukan ekspor manual atau pembaruan berkala secara manual. Kemudian dia juga terhubung ke data live stream, di mana dia cocok untuk pemantauan data dinamis seperti pergerakan pasar saham, metrik kerja bisnis, atau tren penjualan. Kemudian yang fitur keempat itu ada AI dan machine learning support, yang mana dia menggunakan teknologi AI untuk prediksi data, di mana dengan fitur Explain Data, Tableau dapat memberikan wawasan otomatis tentang faktor yang mempengaruhi perubahan data. Kemudian dia bisa juga melakukan analisis prediktif, yang mana dia memungkinkan pengguna untuk memperkirakan tren masa depan berdasarkan pola data historisnya. Kemudian yang fitur yang kelima itu ada drag and drop interface, di mana ini bisa dibilang sebagai user friendly. Yang pertama itu dia tidak perlu coding yang rumit. Dengan antarmuka drag and drop, pengguna dapat membuat grafik dan dashboard tanpa perlu menuliskan skrip SQL atau bahasa pemrograman yang lain. Kemudian dia juga cocok untuk semua level pengguna, di mana dia bisa digunakan mulai dari pemula hingga analisis data profesional, dapat dengan mudah menggunakan Tableau. Kemudian yang keenam itu fiturnya yaitu untuk memiliki keamanan dan akses data yang terkontrol, di mana kontrol akses pengguna ini dapat mengatur siapa yang bisa melihat atau mengedit dashboard berdasarkan peran dalam organisasi tersebut. Kemudian dia juga menggunakan enkripsi data, di mana Tableau ini memastikan keamanan data dengan protokol enkripsi untuk melindungi informasi sensitif. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Tio Aji Dinata. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis visualisasi dari Tableau. Berikut beberapa jenis visualisasi yang bisa digunakan untuk Tableau. Pertama, bar charts untuk membandingkan kategori data berdasarkan jumlah atau nilai tertentu. Kedua, ada line art berguna untuk menampilkan tren dan rentangan waktu tertentu. Ketiga, ada heat map membentuk kepadatan atau intensitas data menggunakan warna. Keempat, ada sector plot digunakan untuk melihat hubungan antar dua variabel. 5, ada bubble chart. Kegunaannya itu memvisualisasikan data dengan ukuran dan warna sebagai indikator tambahan. Keenam, ada GUIS spatial mapping. Kegunaannya itu memungkinkan analisis data berbasis lokasi atau geografis. Tantangan dalam menggunakan Tableau. Pertama, harga yang relatif mahal. Berlangganan Tableau bisa lebih mahal dibandingkan alat BI lain seperti Power BI atau Google Data Studio. Kedua, kurva pembelajaran untuk pemula, yaitu walaupun user friendly, beberapa fitur lanjutan memerlukan pembelajaran lebih lanjut. Yang ketiga,
kompatibilitas data yang terbatas dalam beberapa kasus. Tidak semua data bisa terhubung secara optimal tanpa konfigurasi tambahan. Keempat, kinerja dataset besar. Jika dataset besar, Tableau memerlukan optimasi tambahan untuk menjaga performa. Perbandingan Tableau dengan alat bisnis intelligence atau BI lainnya. 1. Visualisasi data. Tableau memiliki visualisasi yang sangat interaktif dengan banyak pilihan grafik dan dashboard yang kaya fitur. Kedua, Power BI cukup interaktif dan lebih cocok untuk pengguna yang sudah familiar dengan Microsoft. Ketiga, Google Looker lebih berfokus pada analisis berbasis SQL sehingga cocok untuk pengguna yang bekerja dengan database besar. Keempat, Google Data Studio lebih sederhana dan cocok untuk laporan ringan yang bersumber dari Google Sheet, dan Google Analytics. Kedua, integrasi sumber data. Pertama, Tableau menggunakan banyak sumber data Excel, SQL, BigQuery, Hadoop, dan Neo4j. Kedua, Power BI lebih integrasi dengan ekosistem Microsoft seperti Excel dan SQL Server. Ketiga, Google Looker lebih kuat dalam menghubungkan database, cloud, dan sistem berbasis SQL. Keempat, Google Data Studio lebih fokus pada data dari Google ADS, Google Analytics, dan Google Sheet. Baik, selanjutnya. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Darsik Iqmal. Terima kasih Saudara Tio. Di sini saya menjelaskan perbandingan Tableau dengan alat bisnis intelijen BI lainnya gitu. Ini lanjutannya. Yang ketiga ada kemudahan pengguna. Tableau memiliki banyak fitur canggih, tetapi memerlukan sedikit pembelajaran sebelum bisa digunakan secara maksimal. Yang kedua, Power BI, Business Intelligence, lebih mudah digunakan terutama bagi pengguna yang sudah terbiasa dengan Excel. Kemudian ada Google Looker, memerlukan pemahaman SQL untuk dapat dimanfaatkan secara optimal. Terus ada Google Data Studio, sangat mudah digunakan dan cocok untuk pemula yang hanya butuh laporan sederhana. Yang keempat ada analisis real time. Tableau dapat menganalisis data secara langsung dengan fitur live streaming. Kemudian Power BI juga mendukung data real time, terutama jika berhasil dari layanan Microsoft. Kemudian ada Google Looker lagi, memiliki kemampuan terbaik dalam analisis real time berbasis SQL. Google Data Studio kurang optimal untuk analisis data yang membutuhkan pembaruan secara langsung. Next. Di yang kelima ada AI dan machine learning. Tableau memiliki fitur explain data yang bisa memberikan wawasan otomatis berdasarkan pola data. Power BI didukung oleh AI dari Microsoft Azure untuk menganalisis yang lebih dalam. Kemudian di Google Looker memiliki integritas dengan AI berbasis Google Cloud untuk analisis prediktif. Google Data Studio tidak memiliki fitur AI yang canggih. Yang keenam, kecepatan dan performa. Tableau cukup cepat untuk dataset yang besar, tetapi perlu optimasi agar tetap efisien. Power BI bekerja sangat baik jika digunakan dalam ekosistem Microsoft. Google Looker sangat optimal untuk menganalisis big data di cloud. Google Data Studio lebih cocok untuk dataset kecil hingga menengah, kurang efisien untuk data besar. Dari harga, Tableau adalah yang paling mahal dengan biaya sekitar $70 per pengguna per bulan untuk versi lengkap. Power BI lebih terjangkau dengan harga mulai dari $10 per pengguna per bulan. Google Looker juga cukup mahal, berkisar antara $30 hingga $60 per pengguna per bulan. Google Data Studio adalah pilihan yang paling ekonomis karena gratis untuk fitur dasarnya. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kami akan mendemokan singkat cara penggunaannya pada proyek yang kami buat, yaitu proyek minimarket.
Penjelasan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Tegar Prasetya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Nah, yang pertama yaitu siapkan datanya dengan format SCP atau lainnya. Nah, pada contoh ini kami sudah menyiapkan yaitu sebagai berikut datanya. Nah, yang pertama itu ada kategori, produk, supplier, transaksi detail, dan transaksi. Nah, yang kedua itu buka tabeleo-nya. Nah, pada menu connect pilih text file-nya. Nah, pada langkah ini masukkan semua file yang telah disiapkan ke semuanya. Nah, di sini. Nah, kemudian yang ketiga sesuaikan filenya. Nah, pada langkah ini sesuaikan key dari file satu dengan yang lainnya, serta sesuaikan juga metode join dengan setiap relasi. Nah, misalnya di sini kategori dihubungkan dengan in-year dengan produk GPS. Nah, kemudian produk ini dihubungkan lagi menggunakan in-year dengan supplier dan transaksi detail. Nah, kemudian transaksi detail ini dihubungkan dengan transaksi. Nah, yang keempat ini, jika sudah seperti ini, maka dikonekkan, maka akan muncul data yang sudah dikonekkan itu. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Taufik Mahaldi. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya. Nah, langkah kelima ini jika kita ingin memvisualisasikan data yang sudah kita hubungkan sebelumnya, klik sheet 1 untuk memvisualisasikannya. Pada bawah sebelah data structure. Nah, langkah yang keenam, lalu kita bisa juga menyesuaikan apa yang ingin kita visualisasikan dari file CSV yang sebelumnya, yaitu dengan cara mendrag pilihan pada table. Ini misalnya kita ingin menampilkan atau memvisualisasikan kategori name, lalu kita drag ke row atau ke column. Nah, di sini nih kami ingin memvisualisasikan yaitu nama kategori, nama customer, nama produk, nama perusahaan suppliernya, lalu quantity, tanggal transaksi, harga per unit, dan subtotal dari transaksi tersebut. Untuk hasil visualisasinya seperti ini. Nah, di sini untuk visualisasinya kami menggunakan jenis yaitu bubble chart. Nah, di sini akan menampilkan yaitu kategori name, misalnya ini makanan, lalu company name-nya itu Teh Indonesia, lalu customer name itu Siti Aisyah, lalu produk name-nya dia membeli kecap manis, lalu date atau tanggal transaksinya itu tanggal 22 bulan 3 2025 dengan kuantiti 5 dan dengan subtotalnya itu sebesar 100.000, untuk unit per price-nya itu 20.000. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian saja dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Apabila sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.